Perintahkan kepada seluruh jajaran kepolisian, kalau ada yang melakukan upaya itu jangan takut. Saya akan backup tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Anggota Fior, coba bayangin, anak kecil masih umur 15 tahun sudah dididik atau diajak untuk berpikir atau berwatak radikal. Orang jangan menggunakan medsos itu menjadi sumber fitnah, sumber riba, sumber adu domba. Ingat tuh, ancaman kekerasan itu di 29 Undang ITE 12 tahun. Dan saya pikir nanti polisi harus tegas untuk itu. Dia kan sudah bukan di lingkungannya lagi, dia tersandera di situ. Bisa dinilai bahwa itu adalah sebuah upaya-upaya penculikan. Perbedaan pendapat yang termuat di dunia maya belakangan ini memunculkan aksi persekusi. Korban sudah berjatuhan dari kota besar hingga pelosok negeri. Mereka yang beropini keras terhadap pihak lain diburu dan dihakimi. Persekusi tentu menjadi ancaman serius karena tindakan itu bisa meresahkan masyarakat. Siapapun seakan-akan tidak aman lagi dalam menyampaikan pendapat pribadi. Mengapa kini persekusi banyak terjadi? Apa tindakan tegas bagi para pelaku persekusi yang beraksi di negeri demokrasi ini? Inilah News Story Insight. Video berdurasi sekitar 2 menit ini terjadi di sebuah pos rukun warga di kawasan Cipinang Muara, Jakarta Timur. Dalam video yang viral di media sosial, seorang remaja tampak dikerumuni belasan orang yang diduga berasal dari salah satu ormas. Remaja yang diketahui bernama PMA ini dituduh telah mengolok-olok pimpinan salah satu ormas melalui unggahan di media sosial. Menerima kekerasan verbal dan fisik, PMA pun melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada polisi. Polisi bergerak cepat menangani kasus yang disebut persekusi ini. Tak menunggu lama, 2 pelaku berhasil ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka. Sementara pelaku lain masih terus diburu. Mendapatkan yang pertama adalah nama AM nih ya, itu anggota FPI umur 22 tahun ya. Ini rumah di Cipinang ya. Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Ini perannya bahwa tersangka berperan memukul dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai pipi sebelah kanan sebanyak 3 kali. Itu di situ. Ya. Kemudian yang kedua atas nama M. Ini swasta, rumahnya sama di Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Itu. Jadi perannya tersangka ini memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali dan mengenai kepala bagian kanan korban, itu di situ. Dan tersangka ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Juni di daerah Cipinang, itu ya. Itu. Kasus PMA menjadi kasus persekusi yang paling menarik perhatian publik. Tak hanya didatangi, PMA yang masih berusia di bawah umur mengalami tindak kekerasan. Tim NSI menelusuri lokasi rumah PMA di bilangan Cipinang Muara, Jakarta Timur. Rumah kontrakan PMA dan ibunya yang berada di Jalan Cipinang Muara Raya ini tampak sudah tidak ditinggali. PMA dan ibunya kini sudah dipindahkan sementara ke rumah aman Kementerian Sosial. Kami mencoba mewawancarai sejumlah warga yang ada di sekitar rumah PMA. Tangganya apa tahu ya tangganya? Orang baru juga, baru ya, 6 bulanan, 5 bulan. 5 bulanan ya? Tetangganya ada tapi Pak? Ya, mantap. Oke. Thank you Bang ya. Warga memilih menolak untuk berkomentar saat kami tanya kasus PMA.
Malam harinya kami mendatangi pos RW 03 di Jalan Cipinang Muara yang menjadi tempat PMA mengalami kekerasan oleh sekelompok orang. Lokasi pos RW ini tak jauh dari rumah PMA. Malam itu tuh bagaimana sih Pak kondisi ruangan ini gitu loh? Kan katanya dengar-dengar ada rame-rame di sini gitu kan? Ya sebenarnya biasa-biasa aja, cuma ya mungkin karena itu masalah akidah ya, jadi mungkin disesuaikan sama Pak RW di sini. Ya nggak tahu akhirnya buntutnya jadi panjang kan kita nggak tahu. Yang Bapak tahu pada saat itu ada apa tuh Pak? Katanya kan ada anak kecil bener yang dibawa ke sini gitu. Ya kebetulan dia domisili di RW 03. Ya intinya dibawa ke sini untuk klarifikasi dan menyelesaikan masalah keselisih pahaman. Boleh Pak ditunjukkan itu Pak sedikit mengulas. Jadi ramainya itu di sini ramai berarti Pak? Kita lebih baik. Kalau si anak itu dulu di mana Pak? Di sini aja. Hah? Di sini aja. Di sini. Si anak duduknya di? Anaknya duduknya di sini. Di sini berarti di sini. Iya. Di sini ya. Di sini berarti ada orang satu. Iya, sini ada satu. Di Sebagian di sini warga pada berdiri. Ramai ya berdiri di sini ya. Berarti ramai di sini berdiri gitu. Itu ada yang melerai Pak? Kan itu kan orang luar kan? Ya. Ada yang melerai kan itu kan orang luar dari RW 03 kan? Iya sebenarnya sih udah ada yang melerai, cuma namanya apa sama-sama mungkin dia lagi sedikit emosi atau apa kan ya mungkin nggak direspon atau bagaimana kan gitu. Karena kebetulan di sini juga ada orang sininya juga kan, jadi ya mungkin kalau masalah yang dikatakan kekerasan saya juga kurang tahu persis gitu. Cuma saya tahunya cuman ada di video aja udah beredar. Dari hasil penelusuran kami, terungkap bagaimana awal mula kasus PMA itu bergulir. PMA yang dikenal aktif di media sosial kerap beradu pendapat dengan teman sekolahnya di media sosial. Kami mendapatkan potongan gambar postingan terakhir di laman Facebook PMA. Perdebatan PMA dan temannya di laman Facebook ini terjadi sebelum aksi persekusi menimpa PMA. Postingan inilah diduga kuat menjadi pemicu awal kasus persekusi yang menimpa PMA. Tim kuasa PMA dari LBH GP Ansor mengungkap kronologis persekusi yang dialami korban. Temannya nggak datang, diajak duel nggak datang, justru yang datang gurunya. Gurunya ngasih tahu, sampai ke rumahnya mau ketemu Mario tapi nggak ketemu, tapi ketemunya sama ibunya. Ngasih tahu ibunya, Bu, tolong itu postingannya Mario itu membuat marah kelompok lain, kan begitu kan? Nah, sama gurunya ngasih tahu dan ibunya juga ngasih tahu ke Mario, tapi sama Mario dianggapnya nggak ada masalah, ya nggak dihapus postingannya. Nah, terjadilah sampai penggerebekan malam Minggu jam 12 malam itu. Ya saya juga sangat memprihatinkan kalau anak kecil yang membuat postingan kok harus sekian banyak orang harus menggerebek. Terus waktunya nggak lazim. Kalau mau gerebek atau mau datengin, ya waktunya dong siang-siang aja. Jangan 12 malam terus orang digerebek gitu kan. Kecuali orang besar, orang dewasa, ini anak kecil kok. Saya yakin kelompok-kelompok itu tahu kok yang mau didatengin itu anak kecil, saya yakin tahu lah. Dari gurunya pasti juga dikasih tahu lah. Itu anak kecil masih umur masih sekelas sekian ya kan. Dikira-kira kalau sekelas 1 ya umur sekian kan pasti bisa dikira-kira. Kalau saya lihat dari modusnya, ini memang direncanain. Tidak datang tiba-tiba gitu kan, ini sudah direncanain. Banyak indikasinya. Pertama, bahwa Mario itu kan sebenarnya tidak berteman dengan banyak orang, hanya berteman dengan teman-temannya. Nah, postingan yang terakhir itu hanya dilihat oleh teman-teman yang kebetulan membuat bantahan di dialognya postingannya Mario. Nah, teman inilah yang membuat atau melemparkan bahwa ada statusnya Mario yang membuat kelompok lain marah. Nah, kebetulan ini teman sekelasnya yang diajak berdebat ini
itu memang anggota kelompok lain itu. Anggota viewer, coba bayangin, anak kecil masih umur 15 tahun sudah dididik atau diajak untuk berpikir atau berwatak radikal. Ini kan sangat naif sebenarnya. Makanya saya akan meminta kepada Komnas Anak atau KPAI atau mungkin pemerintah, ya harus lindungin dong anak-anak yang kecil seperti ini kok dididik menjadi radikal seperti itu kan. Nah, dari mulai bocoran itulah maka orang lain tahu gitu loh. Mungkin kelompok-kelompok itu tahu sehingga melakukan penggerbekan. Nah, saya pikir ini beda set. Kasus perburuan kepada individu oleh pelaku persekusi satu persatu mulai terungkap. Apa yang menjadi penyebab munculnya aksi persekusi ini? NSA akan mengupasnya sesaat lagi.